Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Aryaman Warugu, NIM 1904132 dari kelompok 6. Kali ini akan membahas mengenai manajemen implementasi pendidikan. Berdasarkan akar kata ya, manajemen yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Pada pembahasan kali ini ada 3 judul besar. Pertama, A. Pendahuluan, B. Konsep dasar, 3. Glosarium. Glosarium ini berisi tentang pengertian-pengertian dari konsep dasar. A. Pendahuluan. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada 3 subjudulnya, BC-nya. A. Tujuan pendidikan nasional, B. Pentingnya kurikulum, C. 4 komponen bangunan kurikulum. Mengacu pada tujuan pendidikan nasional, yaitu berdasarkan Pancasila, bahwasanya kembali pada asas-asas yang dimiliki masyarakat Indonesia. Tujuan pendidikan nasional sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 1B. Lalu, apa pentingnya kurikulum? Kurikulum memegang kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Nah, C, 4 komponen bangunan kurikulum akan jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Nah, karena ini hanya pendahuluan, saya akan hanya membacakan poin kedua dan poin ketiga. Menurut Tyler 1988, beberapa aspek yang mengenai suatu kurikulum ada 5, lalu 3 prinsip pengembangan kurikulum ada 3. Nah, kita masuk pada konsep dasar. 1. Pengertian manajemen kurikulum. Kita pilah pertama-tama ya dari kata manajemen. Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi menurut Usaini Usman 2013. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang ahli lagi mengemukakan pendapatnya, terdapat di slide. Menurut Rusman 2012, yaitu sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Nah, manajemen kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Dengan demikian, kita dapat simpulkan ya, pengertian manajemen kurikulum adalah segala upaya dalam mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa
secara produktif dengan melibatkan sumber daya yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah. Konsep dasar yang bagian kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Itu perbandingan skala nasional dengan kebutuhan dalam skala daerah. Kenyataan pada daerah-daerah. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang berintegrasi dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. 3. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Produktivitas. 2. Demokratisasi. 3. Kooperatif. 4. Efektivitas dan efisiensi. 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Produktivitas sendiri berarti hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Demokratisasi sesuai dengan arti katanya ya, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek diri pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Kooperatif untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum diperlukan adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Efektivitas dan efisiensi rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya tenaga dan waktu yang relatif singkat. Poin terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Ada juga beberapa fungsi manajemen kurikulum, namun saya tidak cantumkan ya teman-teman. Pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Fungsi yang ketiga dari manajemen kurikulum dalam meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Masuk ke konsep dasar yang bagian keempat, komponen-komponen kurikulum. Dengan subjudulnya ada 4, komponen tujuan, komponen metode, komponen isi, komponen evaluasi. Nah, apa itu komponen tujuan? Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Nah, nanti keempat komponen-komponen ini akan sangat saling berkaitan dalam membangun suatu kurikulum. 1. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. 2. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga tertentu. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. B. Komponen isi. Pada komponen ini, kurikulum lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar
yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Karena itu, hendaknya isi kurikulum memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap atau perilaku, dan terakhir psikomotorik, keterampilan atau skill. C. Komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan. Dengan demikian, rencana yang sudah disusun dapat diterapkan secara optimal. Terakhir, komponen evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, atau bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Dalam konteks kurikulum sendiri, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Demikian video pembahasan mengenai manajemen implementasi pendidikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.